Malam teman-teman dan Pak dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, penjelasan mengenai sel eukariot beserta dengan fungsinya. Ke bagian tugas kedua yaitu penjelasan tentang bagian sel eukariot beserta dengan fungsinya. Dalam uraian tentang bagian sel ini lebih difokuskan pada uraian tentang bagian sel eukariot karena dimiliki oleh manusia. Struktur sel eukariot dan prokariot memiliki perbedaan yang khas, yaitu membran inti dan nukleus. Kita masuk ke bagian yang A, yaitu membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar dari sel. Membran plasma merupakan lapisan tipis yang menutupi sel. Yang kedua, lapis penyusun utama membran terdiri dari dua lapisan yang disebut lipid bilayer. Fungsinya adalah membatasi bagian dalam sel dengan luar sel, pengatur keluar masuk sel, permeabel selektif. Yang B, nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan organel terbesar sel, biasanya terletak di tengah-tengah sel. Fungsi dari nukleus yaitu sebagai tempat penyimpanan materi genetik, tempat sintetis, dan yang ketiga bagian C, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat organel-organel sel, tempat metabolisme, tempat penyimpanan berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Bagian D, ridosom. Fungsi dari ridosom adalah sintetis protein. Protein yang dihasilkan baik digunakan di dalam sel maupun disekresikan keluar sel. Bagian E, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang memiliki membran berbentuk labirin. Retikulum endoplasma tersusun dari jaringan-jaringan tubula dan gelembung membran sisterna. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan endoplasma kasar. Bagian F, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi menerima dan memodifikasi produk RE, membentuk lisasom, membentuk vesikula, membentuk aksom, dan membentuk membran plasma. Bagian G, lisosom. Lisosom berperan dalam pencernaan sel, membantu menghancurkan patogen, mendaur ulang organel yang rusak. Bagian H, periksinom. Fungsi dari periksinom adalah memecah asam lemak menjadi molekul kecil yang digunakan dalam respirasi sel. Yang bagian terakhir I, mitokondria. Fungsi dari mitokondria adalah berperan dalam metabolisme energi atau respirasi sel. Bagian tugas 3, yaitu menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endergonik membutuhkan ATP dan ekstergonik menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP
2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Bagian kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif juga disebut sebagai reaksi antara karena dekarboksilatif oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Di tahap glikolisis, jumlah senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan NADH dari NAD positif. Masuk ke bagian ketiga, yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur ulang asam sitrat. Dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintetis senyawa lain. 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang bagian keempat yaitu transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Untuk setiap 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap 1 molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Lalu berapa jumlah total ATP yang dihasilkan? Jumlah NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya adalah yang pertama proses jumlah NADH, yang kedua glikolisis 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, dan yang terakhir siklus Krebs adalah 6 NADH. Dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH karena 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Maka total ATP yang didapatkan adalah 10 NADH dikali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.